di Persebaya. Tapi kan itu mungkin yang akan menjadi poros kekuatan dari permainan yang akan diterapkan sama si Paul Munster ya. Betul. Nah emang kalau melihat situasi itu agak menarik juga menantikan apakah benar Rizky Ridho. Tapi kabarkan juga Rizky Ridho bakal dilirik Persib. Oke. Ya dilirik Persib. Nah ini kan yang juga menjadi patut ditunggu juga apa dilepas nih sama Persija nih. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Yo. Ya, kembali lagi kita akan membahas soal Liga 1, persiapan dari tim-tim yang akan berlaga di kompetisi Liga 1 musim depan. Ya, memang kalau sejauh ini kalau dilihat dari berita yang beredar, baru 2 tim dari peserta Liga 1 musim depan yang sudah mulai latihan, yaitu Persebaya Surabaya dan juga ada PSBS Biak selaku tim promosi yang berlatih di Bali. Ini cukup mengejutkan juga ya bagaimana PSBS ini membuktikan keseriusan mereka dengan merekrut pemain yang paling aktif untuk mengumumkan siapa saja yang sudah direkrut. Sudah ada 7 pemain asing sejauh ini untuk PSBS Biak. Sementara Persebaya juga demikian, sudah mulai latihan. Ada 2 pemain asing yang sudah diumumkan, yaitu ada Gilson Costa dan juga Flavio Silva dari Persik Kediri. Gilson Costa ini ex timnas Portugal U20. Betul. Berposisi sebagai gelandang bertahan. Betul. Kemudian satu lagi pemain lokal yang memang menjadi salah satu saga transfer juga, yaitu Malik Rizaldi. Tim ataupun pemain andalan dari Madura United musim lalu. Oke. Tapi gini, di Persebaya sih kabarnya Paul Munster tidak akan memaksimalkan jatah kalau 8 pemain asing. Oke. Jadi mereka kemungkinan besar hanya akan menggunakan 6 pemain asing. Sama seperti musim lalu berarti ya. Jadi mereka akan memaksimalkan apa yang ada dimiliki dengan mungkin mereka mencari pemain asing yang terbaik tapi tidak memenuhi kuota yang disediakan. Jadi itu mungkin pilihan dari Paul Munster dan itu mungkin kebijakan mereka berlatih lebih awal karena dari tanggal 15 bareng sih Isya ini. PSBS dan Persebaya ini bareng tanggal 15 Juni sudah berlatih di hari Sabtu ya. Jadi mereka mulai berlatih diawali dengan medical check up segala macam gitu dan ini menariknya adalah sebenarnya katanya Persebaya itu sudah deal dengan beberapa pemain asing yang lain. Tapi ini menarik ya. Yang deal kan Bruno, yang udah pemain lama Bruno. Nih gelandang serang nih ya. Udah latihan juga kok setahu gue. Iya, gelandang serang winger, terus Gilson Acosta ini gelandang bertahan. Flavio Silva striker. Terus yang digosip itu 2 nama. Itu ada Muhammad Rashid dan Francisco Rivera yang paling santer. Dua-duanya adalah pemain gelandang kan. Iya. Nah, mereka itu barusan ngekat 2 back tengah. Iya benar. Nah ini yang menarik ini, apakah mereka ini jadinya apakah Rizky Ridho benar-benar kembali gitu? karena kalau dilihat dari gelandang semua gelandang kan ada Gilson, ada Bruno di depan kan, tengah ke depan. Ada Rashid, ada Rivera gitu. Jadi udah ada 3 gelandang lah ya. Ya kalau Bruno kan lebih ke sayap lah, itu pasti bukan di posisinya. Yang bersaing ini yang pasti kalau melihat dari komposisi itu berarti Rashid, Gilson Costa, Andre Octaviansa untuk lokalnya. Ya ibaratnya yang kemarin agak lumayan. Nah, terus siapa lagi ya? Ada Botan. Mungkin Tony Firmansyah. Tony Firmansyah dari U20. Terus satu lagi mungkin ya Francisco Rivera kan gelandang serang. Nah itu yang akan bersaing juga tuh nanti. Nah ini yang menarik adalah nanti persaingan untuk mendapatkan tempat utama di gelandang ini agak lumayan numpuk nih di Persebaya. Tapi kan itu mungkin yang akan menjadi poros kekuatan dari permainan yang akan diterapkan sama si Paul Munster ya. Nah emang kalau melihat situasi itu agak menarik juga menantikan apakah benar Rizky Ridho. Tapi kabarkan juga Rizky Ridho bakal dilirik Persib. Ya dilirik Persib. Nah ini kan yang juga menjadi patut ditunggu juga apa dilepas nih sama Persija nih. Karena kan memang pasti duit kompensasinya pasti gede sih. Karena kontraknya masih sampai 2026 Ridho. Iya makanya di Persebaya ini kok yang setelah Gilson Acosta datang ada gosip Rashid dan yang santer Rivera. Nah ini kok belum beli back ini belakang belum beli back pengganti back tengah. Ada Dusan kemarin, ada yang Jan Victor ya yang itu di-cut kan, nggak ada. Ini apakah mereka akan mendatangkan, ini belum kabarnya sih mereka sudah ada nama, cuma kita belum tahu posisinya apa gitu. Dan terkait dengan omongannya si Paul Munster yang hanya menggunakan 6 atau dia tidak akan memaksimalkan kuota, ini juga menarik sekali. Iya, ini agak aneh sih kalau misalkan nanti 6 nih, 5 plus 1 Asia, main langsung, kan bisa di starting 11 kan 6 ya. Kalau satu pemain Asia itu ada yang cedera, atau satu pemain asing harus diganti pemain asing. Ya makanya. Gue nggak tahu ya,
apakah nanti kalau posisinya kayak gitu bisa diganti sama pemain lokal? Tapi kayaknya bisa deh kemungkinan. Ya makanya ini gitu. kan regulasi kita belum jelas banget nih. Yang detailnya ya. Yang detailnya seperti apa ya. Mungkin kalau misalnya memang sudah seperti itu, kayaknya bisa pemain asing diganti sama pemain lokal. Oke. Jadi pemain asing Asia juga bisa diganti sama pemain lokal. Jadi kan memang ini juga menghemat budget mungkin. Atau jangan-jangan penyesuaian. Jangan-jangan Taisei Marukawa yang akan datang. Wah, balik lagi dong berarti. Karena Taisei Marukawa itu pernah berucap dia itu belum pernah main di Gelora Bung Tomo dengan penonton. Karena dia kemarin pas Covid ya. Pas Covid, setelah Covid bersinar banget itu bahwa Persibaya di level atas diambil sama PSIS kan Semarang, gitu. betul. Nah, itu kalimat itu dan belum ada pemain Asia kecuali memang ada Rashid itu ya gitu. Jadi ini juga akan menarik nih apa yang akan dilakukan oleh, tapi kalau posisi itu udah banyak loh. Iya, ya kan ada Bruno. Ada Bruno, ada kemudian siapa lagi ya di sisi kanan, gue lupa deh sayap kanannya. Ada Bruno, ada yang siapa namanya kalau Rivera bisa juga posisinya hampir sama kan gitu. Makanya ini akan menarik ya, ngomong-ngomong Taisei Marukawa juga agak unik juga sih memang dilepas sama PSIS Semarang nih ya. Bagaimana dia menjadi salah satu pemain andalan musim lalu yang akhirnya dilepas juga bersama dengan Lukas Gama, si Lukau itu. Dan alasan dari Taisei Marukawa ini karena soal regulasi pemain asing Asia kan. Ya kalau misalkan bermain di starting 11 ini nggak bisa langsung dua-duanya katanya. Ya kan kita belum tahu pasti regulasi seperti apa. Tapi kan mungkin klub sudah mendengar itu akhirnya merelakan lebih memilih Galih Freitas dibandingkan Taisei Marukawa. Gue juga bingung loh. Gue juga bingung nih. Gue sih ada ya mungkin harga juga sih ya. Benar. Jadi hari ini di Scott hari ini memang kita sengaja membahas tema kita adalah 4 poros besar, tidak mengecilkan arti klub lain tapi ex-perserikatan yang eksis dari ex-perserikatan juga lama. Kita bahas Persija, Persib Bandung, PSIS Semarang dan juga Persebaya. Nah tadi kan Persebaya kita udah buka tuh dengan Gilson, dengan Flavio segala macam. Nah selanjutnya ke Persija dulu deh. Persija dulu. ini soalnya ya. Kalau Persija nih masih. Gue jadi kenapa gue seolah jadi host karena yang tahu gosipnya Persija Rais gitu. Ya Persija kan pasti yang masih hangat adalah yang ditunggu soal pelatih ya gitu loh. Ya memang pelatih ini menjadi salah satu yang paling ditunggu karena ya biar bagaimanapun secara pemain kemungkinan besar ada banyak yang pergi. Kemungkinan besar ada banyak yang pergi pemain asing gitu juga walaupun masih ada kontrak ya sebenarnya. Masih ada durasi kontrak per pemain asing. Yang udah dipastikan sebenarnya kan sudah dipatenkan itu hanya Gustavo Almeida plus Marco Simic. Plus Marco Simic. Jadi 2 di depan tuh udah aman ya. Tapi kan tergantung pelatih juga nanti kan yang akan datang. Nah, yang kabar terbaru kemarin kalau menurut info yang gue dapat memang kandidat teratas itu Sergio Varias. Bukannya dia malah tenggelam sih gosipnya. Ya, kan kalau misalnya ini yang paling update berarti ya? Ya, pokoknya yang gue dengar tuh dia kandidat teratas. Walaupun memang kalau pas di teman-teman coba cek ke dia gitu belum ada kok manajemen Persija yang ngubungin. Sempat ada kontak? Ada yang kontak lah. Udah ada teman-teman dari teman-teman kita tuh belum ada manajemen Persija yang hubungin walaupun dia juga kontraknya bakal selesai Juni ini sama klub di Kuwait. Dia Kuwait ya sekarang? Dia Kuwait. Di Nesme. Dan terus sekarang malah muncul lagi Simon McManamy nih. Ada lagi juga asistennya yang sekarang timnas Skotlandia main di Euro 2024 John Carver itu. Ya ini jadi memang jadi bola liar juga nih soal perekrutan pelatih. Yang John Carver itu awalnya muncul kayak apa Ya gue juga bingung ya kenapa muncul tiba-tiba dia ya. Ya mungkin ini dari akun-akun ya memang transfer itu kan mungkin mereka dapat update nih dari agen-agen segala macam akhirnya dimunculin nama itu. Ya mungkin dilihat aja. Ini nih gue masukin CV-nya si ini nih. Tapi terus terang gue agak trauma dalam tanda kutip dengan dulu yang pelatih Italia siapa namanya? Alessio, Angelo Alessio. Gue trauma dengan pelatih itu. Dia datang kan selalu menjadi orang nomor 2 kan. Iya betul. Walaupun dia asistennya Antonio Conte iya betul. Tapi dia orang 2. Nah, John Carter ini umurnya 59 tahun. Iya. Tapi banyak jadi asisten pelatih. Jadi asisten dan cara teker aja. Iya, dan benar. ini kayaknya Persija nggak bisa kayak gitu deh. Menurut gue kayak gitu ya, itu menurut gue ya. Karena dari Sergio Varias bagus, dia memang sering pelatih kepala gitu. Terus memang karakter pelatih kepala Thomas Doll seperti itu gitu. Terus sebelumnya ada Teko, walaupun Teko sebelumnya pelatih fisik, tapi di Thailand lama jadi pelatih kepala kan gitu. Jadi kayaknya kalau sempat baca di salah satu tweet atau apa ya, ada teman-teman pengamat bola gitu yang ada beberapa kerugian yang akan ditimbulkan jika John Carter datang gitu. Padahal ini menyenangkan Virsi Idris loh.
Oh kenapa? Oh Newcastle ya. Banget, gitu. Jadi, tapi di tangannya John Carver Newcastle nggak berprestasi sih. Iya sih. Iya. Nggak berprestasi juga gitu loh. Nah tapi yang pasti malah terpuruk di papan bawah. Tapi yang pasti memang ini akan menarik ya. Ada John Carver ini kalau misalkan memang jadi John Carver ini ya kita tunggu aja sih. Tapi kalau sepengetahuan gue ya sejauh ini masih Sergio Varias sih. Oke. Sejauh ini ya. Pakasio? Ya Pakasio kemahalan. Kemahalan. Pakasio itu kemahalan. Nilainya adalah pokoknya mahal lah. Untuk kayaknya sih ada beberapa klub yang juga sudah sempat nawar dia. Ya ibaratnya lumayan mahal sih ukurannya. Atau kita memunculkan nama Luis Milla. Ya. Kayaknya enggak deh. Luis Milla tuh enggak masuk dalam daftar. Tapi mungkin bisa ada kejutan ya. Tapi kayaknya enggak deh. Luis Milla enggak ada dalam daftar. Tapi sejauh ini memang Sergio Varias ya. Mungkin kalau memang Sigmund McManamy atau John Carver itu muncul. Ya kita tunggu aja nanti dari manajemen Persija kayak gimana gitu. Nah yang menarik juga kan sebenarnya para pemainnya ini nih. Yang udah mulai Hanif katanya udah ke Persib, kemudian Sarian Abimanyu juga gue nggak tahu nih akan kemana nih Sarian Abimanyu nih karena kontraknya juga udah habis, Hanif juga udah habis. Terus Ferrari apakah dipinjemin? Jadi atau enggak ke Bayangkara? Kalau Witan gitu. pulang kan balik kan? Siapa? Witan ya kita tunggu. Kita tunggu nanti gimana nih kesepakatannya dengan Bayangkara FC. Witan balik atau enggak? Tapi harusnya sih balik sih kalau misalnya Ansamu masih enggak sih kontraknya? Ansamu kayaknya dia bakal cabut deh. Karena semusim kan dia kalau saya ya gue lupa deh dia kontraknya kalau nggak salah udah habis deh. Dan kabarnya ada kemungkinan ke PSIS. Antara PSIS atau Arema. Karena Arema kehilangan Bagas ya? Iya, pokoknya antara PSIS atau Arema. Kabarnya sih gitu Ansamu. Soalnya Arema memang kehilangan Bagas ke Bali, Bagas Hadi ke Bali gitu. Iya, Bagas Hadi ke Bali United walaupun belum diumumin. Iya. Walaupun belum diumumin. Wah, kebocoran dah. Ya itu sih memang Persija ini ya gue nggak tahu ya kalau bahasanya Pak Prapanca kan waktu di statement dia perpisahan dengan Thomas Doll, sekarang mereka lagi berusaha membentuk tim lebih baik dibandingkan musim lalu. Lagi bergerilya lah sekarang. Ya mudah-mudahan kita tunggu seperti apa. Pemain asingnya sih mungkin pemain asingnya ini akan ada perombakan. Kudela berarti udah enggak ya? Iya, walaupun sebenarnya masih ada kontrak sih, durasi kontraknya. Gue nggak tahu nih nanti akan terakhir Gajos gimana juga? kesepakatan. Iya. Jadi ya kan katanya kan Renan Alves segala macam kan. Ya kita tunggu aja nanti. Bahkan ada Victor Cardoso yang main di BG Patum. Betul. Ya itu kan. Ya makanya ini yang kita tunggu nih. Kalau benar memang aromanya Brazil ya arahnya ke Sergio Varias. Kalau emang bener deal jadi pemain itu ya. Iya berarti arahnya ke zaman Sergio Varias itu Simic masih ada kan? Ada. Itu kan dream team zaman Sergio Varias. Ada Deva Dimas COVID, kan? Cuma COVID. Iya. Dream team itu orang Persija itu nargetin juara. Sergio Varias kan punya pengalaman untuk membuat tim juara Liga Champions Asia kan. Waktu dia di Korea. Makanya ini waktu itu tuh ada misi yang tidak tuntas mungkin dengan Sergio Varias. Ya mungkin coba dijajaki lagi ya untuk bisa menukangi tim ini gitu. Ya itulah kabar dari Persija Jakarta. Kita beralih ke Persib dah. Kalinya Persib. Bojan Hodak katanya mau melepas 10% pemain lama Persib. Sebelum kita bahas itu, sebelumnya kita banyak diprotes nih. Ini nggak riset nih. Target Persib di Asia itu nggak kayak PSM. Gini loh maksud saya. Saya berharap Persib itu minimal seperti PSM, prestasinya tertinggi ya gitu. Kalau memang sistemnya di ACL 2 itu berubah, ya kita belum detailnya. Ya memang. Yang pasti sekarang Persib itu langsung lolos fase grup. Ya, yang pasti sudah resmi Persib langsung lolos fase grup tanpa melalui playoff. Dan memang ada 32 tim. Jadi ada babak 32 besar. Yang dibagi 8 grup. Jadi ini kayaknya gue nggak tahu ya apa dibagi East sama West lagi, tapi memang dibagi 8 grup. Terus habis itu juara dan masing-masing runner up lolos ke 16 besar. Pakai sistem round robin. Sorry. Knockout gitu kan? Knockout juga. Sistem gugur terus nanti gitu kan? dijadiin ke perempat final, terus semifinal, 2 leg dan akhirnya final. 1 leg. Nah ini gue kayaknya gue nggak tahu nih sistemnya kayaknya berubah. Karena sistemnya belum ada yang resmi. Iya kalau formatnya gue juga nggak tahu. Jadi kalau diprotes ini nggak update, saya juga nyari dan belum ada barusan gue lihat belum ada. Harusnya udah sih. Kayaknya harusnya sih udah sih. Iya, tapi paling tidak gini, harapannya adalah saya pengen Persib itu ngegendong Liga 1 aja sih. Iya, betul. Dengan di posisi 6 Asia, Asia Tenggara, kita dengan ini paling tidak kalau nggak bisa musim depan ya 2 musim lagi kita ada di ACL Elite gitu aja dan Persib bisa menjadi harapan karena terus terang Persib
sekali yang nyambung ya. Jadi musim ini juga Bojan Hodak sudah menegaskan bahwa dia hanya akan merubah sekitar 10% pemainnya aja. Nah, itu juga menarik dari 10% artinya hampir hampir kekuatannya tidak akan jauh. Nah, tetapi kenyataannya adalah 2 goal getter mereka, 2 pemain yang paling produktif mereka itu kontraknya habis di akhir musim ini, musim 2023-2024 yaitu DDS dan Ciro. Iya betul. Itu belum ada kabar ini lagi ya, belum ada perbaikan. Stefano Beltrame juga habis karena dia cuma di kontrak 6 bulan. Hanya yang 3 nih, saya juga pernah diprotes nih. Nick Kuipers kan udah diperpanjang. Iya, Nick Kuipers sampai 2025 sama Kevin Mendoza sama si Alberto Rodriguez. Jadi kalau Kevin memang di kontrak 1,5 tahun 18 bulan. Jadi baru 3 ini yang kontraknya masih ada. Dan 3 pemain asing lain kontraknya belum jelas yang pembaruannya gitu. Jadi ini juga menarik. Dengan 10% ini apakah 3 orang ini dihitung 10% dari yang akan di-cut itu gitu. Iya benar. Ya nanti ada drawingnya, gue lupa tanggal berapa ya drawingnya. Bentar gue lihat dulu deh drawingnya ACL 2 ini. Karena mainnya itu September. Seingat gue mainnya September. Kalau drawingnya pembagian grupnya itu bentar gue mesti yang pasti gini, ini sesuai dengan judul thumbnail kita ya. Persija itu masih gamang. Persib udah gamblang sebenarnya. Dengan mereka mempertahankan 90% pemainnya gitu. Kalau Persija kan semua masih bertanya-tanya nih. Walaupun masih ada beberapa banyak pemain juga yang masih dalam durasi kontrak ya Persija. Itu sih drawingnya. Jadi yang intinya sih di tim Indonesia di musim depan tuh banyak bermain di luar di kompetisi antar regional di Asia maupun Asia Tenggara. Ada 4 tim ya yang akan bermain itu di ACL 2 itu ada Persib, alhamdulillah langsung fase grup, terus ada Madura. Pembagian grupnya 16 Agustus nanti drawingnya. Oke, dan 16 Agustus. Madura main di AFC Challenge, lalu di Asia AFF atau ASEAN Club Championship atau antar klub AFF, itu ada PSM Makassar dan juga Borneo FC. Artinya ini akan menambah daya tanding jam terbang pemain-pemain terutama pemain muda ya. Ini dan kebetulan PSM salah satu pemain yang punya banyak pemain muda. Nah, ini soal kompetisi Asia dan kembali ke Persib. Yang pasti kan satu kiper mereka sudah lepas nih. Fitrul Dulu Stapa. Fitrul Dulu Stapa. Kemana dia ikut Bagas Adi katanya. Barengan sama Bagas Adi ke Bali gitu. Karena Bali kan Ridho kan cabut kan. Muhammad Ridho cabut. Jadi Fitrul katanya ke sana. Tapi kalau dilihat komposisi kiper si Luisinho Pasos, Pasos itu mengatakan bahwa akan ada perbaruan nggak tahu perbaruan seperti apa. Teja masih nggak sih? Kemungkinan masih ada. Karena kemarin kan gue berpikir dia akan ke Semen Padang kan gitu, tapi ternyata Semen Padang udah dapat 2 kiper. Langsung ya. Amiruddin sama Mister Saputra gitu. Betul. Jadi kabarnya sih Teja belum ada kabar Teja akan cabut, tapi dengan kedatangan Fitrul tentu butuh deputi yang cukup kuat di Persib karena di sana masih ada Reki Rahayu, ada junior itu sih saya lupa namanya, ada kiper junior, terus ada si Teja dan ada Kevin gitu. Yang pasti Kevin sama Teja ini kan sebenarnya kan beda-beda tipis lah kualitasnya gitu. Betul. Ya memang butuh kedalaman squad yang mumpuni sih, apalagi bakal bermain di ACL 2 ya. Betul. Jadi memang harus dibagi nih sama Bojan Hodak nih, apalagi pemain lokalnya juga kita tunggu nih siapa yang bakal hadir di Persib Bandung kan. Ya banyak sih ya, katanya ada pemain level timnas. Ya itu yang kita pasti akan tunggu nih siapa yang akan segera diresmikan sama Persib gitu. Oke. Itu tadi Persib Bandung. Kita sekarang ke PSIS Semarang. Gilbert Argius sudah dipastikan bertahan bersama bintang lokal, ada Alfiandra Dewangga, terus Septian David, Rizky Darmawan, Adi Satrio. Alfiandra Dewangga kan memang udah lumayan lama kan? Perpanjangan. Septian David juga, Rizky Darmawan kemarin udah tambah 2 musim lagi ya. Terus Adi Satrio juga ya, kiper timnas lah ya. Plus Gali Freitas. Plus Gali sama Freitas. Si Boubacar itu Abu Boubacar itu ya, yang pemain Perancis itu juga dipertahankan. Yang menarik adalah mereka harus kehilangan 2 bek tengah andalan mereka. Wahyu Pras dan juga Lusau atau Lukas Gama. Ini menarik sekali, padahal keduanya ini bermain lebih dari yang satu bermain 32 kali si Lukas Gama, yang satu 28 kali dan lebih banyak starternya. Ini menarik. Terus di bek kanan mereka juga kehilangan Ucil atau Fredian Wahyu Sugiantoro. Ini juga agak
agak-agak aneh gitu dengan 4 pemain belakang itu 3 hilang gitu dah. Terus di tengah mereka kalau Evan Dimas, Gianzola memang tidak terlalu banyak dimainkan ya. Tetapi mereka Taisi Marukawa ini tentunya agak perlu agak sedikit dipertanyakan, walaupun kita juga masih ada Vitinho. Cuma Vitinho kan sempat cedera lama. Apakah dia punya kontrak baru atau belum ada kabar masa depan Vitinho, tapi Vitinho kan di akhir-akhir musim Liga 1 kemarin itu lama nggak main karena cedera lama kan gitu. Dan ini juga menarik sekali di PSIS musim depan, meskipun masih ada Alfreanda, masih ada Septian David gitu, masih ada Rizky Darmawan, Adi Satrio, tapi tentunya akan pemain-pemain baru akan datang. Kabarnya salah satu yang akan datang adalah Adam Mitter. Ada Mitter yang sudah seperti trial di GIS gitu, sama Yevhen Bukashvili. Yevhen Bukashvili katanya juga merapat ke situ gitu. Iya. Ya inilah eksodus pemain PSIS Semarang cukup mengejutkan ya. Apalagi prestasi mereka juga sebenarnya musim lalu agak lumayan. Hampir lolos Championship Series. Sayangnya di akhir-akhir malah agak kepleset gitu loh. Nah makanya ini kita pengen lihat juga nih bagaimana pergerakan mereka di bursa transfer ini dengan target yang seperti apa nih dengan pelatih Gilbert Agius ini. Nah terus Evan Dimas sudah pasti ke Persik Kediri. Gianzola keluar. Gianzola mana? Keluar belum tahu. Ya belum tahu gitu. Nah ini Persik Kediri nih yang juga agak menarik nih. Iya. Ya kan? Persik Kediri pergerakan bursa transfernya nih kita akan tunggu setelah melepas Flavio Silva, siapa yang bakal didatangin lagi gitu. Joseph Ejejari. Tapi kabarnya soal proses Flavio Silva ke Persebaya gue juga udah tahu gitu. Iya lucu juga sih tapi ya udahlah. Itu biar jadi inian kita aja. Ya kayak Divado Alves gitu kabarnya gitu. Iya pokoknya itu sih agak menarik. Arema juga masih belum kelihatan welcome-nya ya. Iya. Walaupun memang sudah banyak santer banget yang dilirik sama mereka ya. Justru berita menarik di Arema adalah mereka akan bermain di Blitar dan itu kabarnya sudah dimatangkan. Terus selamat buat Arema juga, sudah ada Aremania 1 Presidium ya. Terlepas itu juga tidak ngurusin bola full, tapi paling tidak setelah ada tragedi yang kemarin itu mereka bersatu bikin kongres segala macam. Semoga ini salah satu langkah yang baik karena di isu di Malang kan masih ada dualisme segala macam. Semoga ini segera menuju ke sepak bola dan lebih baik karena kita juga kangen ya Arema Satu Tribun yang kayak 2010 gitu, yang seru-seru kayak gitu. Iya. Oke dah, mungkin sampai di sini dulu untuk episode Discord kali ini. Buat kalian yang juga punya info-info terkait bursa transfer bisa disampaikan di kolom komentar kita. Terus yang yang mau ngajak. Jadi gini, kalau teman-teman ini ada kesempatan sekitaran bulan Juli dan Agustus mungkin akan ada bintang tamu, tapi bintang tamunya bukan dari kalangan orang hebat atau orang terkenal, tapi kita pengen memperkenalkan orang. Jadi penonton Discord yang memang tertarik, merasa expert di bidang Liga 1, mengamati Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau tarkam di Indonesia, sepak bola Indonesia lah pokoknya. Silahkan menggambarkan diri Anda, saya itu layak tampil di Discord. Nah kemarin sudah ada beberapa teman yang menggambarkan dirinya segala macam. Nanti teman-teman akan yang sudah itu tolong itu di capture, lalu kirim ke DM Instagram Skor Indonesia. Nanti akan ada semacam interview dikit lah, dan kami akan memilih siapa yang akan tampil. Dan ini harus Jabodetabek. Kalau orang Kalimantan boleh, tapi kami tak menyediakan transportasi ya gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, kemudian Facebook, ada di TikTok juga, dan jangan lupa juga di subscribe-nya untuk YouTube-nya Skor Indonesia, dan kita ada di Noise. Ya, kita ada di Noise, dan tentunya kalau teman-teman ini lagi rame Euro, lagi rame bursa transfer, skor.id nggak pernah ketinggalan. Itu tempatnya. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Ernesto. Sampai jumpa lagi.